ini aku yakin nggak bisa padam. Ya. Karena metafisik udah bermain. Orang Apa? Indonesia ini masih percaya pada tahyul. Jadi betul ya. Aku bilang aku tidak bilang dipadamkan, tapi ini di manage. Ya. Nah, tetapi memang kita memilih. Apakah kita memilih suasana yang senyap, damai, kelihatannya damai tapi semu dengan potensi dari ledakan yang mendadak, atau kita oke kepada protes-protes, kita tanggap. Memang ada menarik juga ketika segala keputusan pemerintah tidak lagi mendapatkan kritik, tidak lagi mendapatkan sanggahan, kita terasa damai. Nah, kita ini jangan dikatakan kita juga puas dengan hal-hal yang ada sekarang terjadi sekarang. Aku termasuk yang tidak begitu puas, misalnya. Gak tahu, kita kan di atas 60 semua nih. Kita tak dapat lagi vaksin. Dia tanya, kenapa kita tidak dapat? Kan ada protes, kenapa? Di mana salahnya? Dan kita tidak buru-buru juga mengatakan ini salah Jokowi, mungkin salah sistemnya. Kenapa kita yang di atas 60 ini tidak dibelakangkan, dikemudiankan untuk menerima vaksin? Nah, maka kemarin aku lihat ada satu vaksin baru, namanya AstraZeneca, itu khusus untuk orang lanjut usia. Nah, jadi ada kekesalan juga sebetulnya. Sebab kalau kita selampau-lampau puas juga dengan kerja pemerintah sekarang, maka kita kehilangan suara kita. Dan aku tak khawatir ini akan menjadi, dianggap juga kita sebagai kayak ini, Adwadi, yang kita tidak paling suka dalam hidup ini, yaitu menjadi penjilat kita. Segala apa yang bikin pemerintah kita kasih jempol, semua kita kasih jempol, semua oke. Jadi gini, Is ya, beda dengan komentar-komentar kayak si apa namanya Dennis Regar, aku jarang ikut itu. Kemudian Abuja dan lain sebagainya dengan cerita kau nulis di Facebook. Ada orang kadang-kadang sudah dipaket, sudah disasar, sudah ada arah gitu loh. Jadi itu sudah subjektif lah. Artinya orang juga paling yang sealiran saja yang sur dengarnya. Kalau yang tidak sealiran itu malah dongkol, kira-kira kayak gitu. Nah, yang paling benar itu kan sebenarnya kan apa yang mengalir yang ada di pikiran kita itu kita tuangkan. Bisa ke kiri, bisa ke kanan tergantung situasi, bukan hanya satu tujuan yang sudah di setting gitu loh. Itu yang kulihat. Nah, kemudian kedua, kalau kulihat perkembangan sekarang ini memang harus ada keseimbangan. Dibablas seperti dulu itu hoax-nya di mana-mana itu juga mengganggu. Ya kan, kadang-kadang orang nggak tenang baca di medsos macam-macam yang kalau nggak difilter. Tapi overprotective juga jadi masalah. Nah, kita kan dengan mata telanjang, dengan gamblang, kadang-kadang bisa menilai dengan membuat satu benchmark atau satu perbandingan. Ini bisa, kok ini nggak bisa? Nah, ini kan akhirnya kan terjadi bahwa ada keadilan yang dikangkangin. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini yang membuat yang kayak si Jaya bilang, orang-orang yang merasa terzolimi atau merasa ya, mereka tidak bisa bergerak secara terang-terangan karena dia tahu resikonya apa. Ya mainlah di bawah. Nah, ini yang bahaya karena sulit untuk mendeteksi. Tiba-tiba udah terbakar aja sekam itu kan. Nah, ini sebetulnya gini terus. Sebetulnya gini terus. Apapun ceritanya sebenarnya, Kak, mau di bawah, mau di apa, yang paling perlu kita pegang sekarang adalah itu keterbukaan informasi. Kalau kita rajin melihat informasi bahwa bagaimana medsos itu, kita bisa tahu. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Jadi kalau katanya ada yang di bawah tanah atau underground atau apapun, lihat aja di medsos. Dan kita juga bisa tahu apa yang dilakukan oleh FPI sebelumnya ketika kita baca medsos. Bahasanya yang vulgar, yang kasar, yang apa, menghina istana iblis dan sebagainya. Dan mungkin saja hal-hal yang sekarang ini mereka sudah sadar bahwa ya memang itu risiko. Karena sekarang kan sedang dihujani dia oleh berbagai hukum. Semua, termasuk pesantrennya yang mencuri atau mencuri tanah PTP 8 dan seterusnya. Terus bergulir. Jadi saya pikir gini, kalau saya harus rajinlah kita melihat medsos itu. Luar biasa itu. Semuanya ya begitu. Enggak, di medsos kemarin itu sudah ada satu suasana yang udah terlalu banyak yang hoax ya. Jadi orang pun kadang-kadang udah membaca sampah di situ. Ya. Nah, akhirnya apa? Kalau seandainya itu kondisinya nggak mengganggu, bisa mengganggu. Karena yang dikembangkan, informasi-informasi yang dikembangkan di sana itu yang membuat orang resah. Nah, itu juga harus dibatasin. Aku setuju itu dibatasin. Tapi dengan catatan,
tidak membuat menakut-nakutin sehingga orang mau bicara aja takut gitu loh. Akhirnya menyampaikan sesuatu aja jadi khawatir. Atau sementara ada perlakuan-perlakuan yang menurut aku itu juga sudah mengangkangi keadilan. Apa misalnya contoh? Kan kita bisa lihat, ini buat keramaian, tangkap. Yang satu lagi buat keramaian, nggak ditangkap. Ya kayak gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu kan, itu yang berkembang di masyarakat. Nah itu apa? Terus Soalannya jadi yang satu ditangkap, satu nggak ditangkap, tapi reaksinya tidak begitu Nggak ada. besar. betul. Itu yang mengkhawatirkan. Kalau Iya, reaksinya iya. besar, itu nggak ada masalah. Artinya safety valve-nya bisa betul. dimainkan. Tapi pada kondisi Iya, iya. di dalam meledak, diredam, di dalam meledak, diredam, itu macam pesantrennya diapakan diambil. Terus orang bilang, aku sediakan tanah, jalan keluar. Sekarang wakaf diminta, wakaf kau ambil. Itu kan hak kami katanya. Nah, Iya, itu iya, yang iya. berbahaya menurut aku. Ada orang Padang bilang begini, kalau udah sampai dia pada kata-kata ini, itu sudah berbahaya. Kau pandai, cuman aku kan nggak bertanya. Kau kaya, aku nggak meminta. Kau jago, aku kan nggak ngelawan. Nah, pada kondisi sudah kalimatnya sampai di sini, itu berbahaya. Iya, iya, iya. Kau pintar, aku nggak nanya kok. Kau kaya, aku nggak pernah minta. Kau jago, kau hebat. Aku nggak takut, aku nggak ngelawan. Kalau sudah sampai pada tahap ini harus ada kepintaran. Nah, kalau aku tengok, Nababa ditangkap itu mencoba safety valve. Tapi apakah orang Irian, orang Papua itu mampu menerjemahkan itu? Enggak juga. Aku rasa enggak mungkin juga. Di sana akan tetap berkembang. Karena di medsos kita bisa baca. Mereka minta merdeka. Nah, Sumatera Barat bilang udah 15 tahun kok sekarang berhebohnya. Masuk pula Mahfud MD mengomentari yang dianggap nggak cocok. Sementara Mahfud MD sendiri bagi sebagian junior dia itu sudah dianggap dia udah orang sesat. Nah, ketidakpercayaan, kediaman ini, safety valve yang dicoba nggak mempan, test water yang dijalankan itu tak ada sambutan, ini yang menurut aku paling berbahaya. Dan secara metafisik, Mbak Yu bilang 2021 akan kejadian. Dan bahayanya metafisik ini juga dihambat. Nggak boleh bicara gitu. Oh enggak, rencana 24 ini. Itu orang semua akan tahu. Apakah Mbak Ayu itu mencerita pesawat terbang itu bisa diintervensi? Enggak. Dan orang Indonesia masih sangat dominan, masih sangat yang percaya dengan yang tayul-tayul atau dengan sesuatu yang tidak imajiner seperti yang disampaikan Mbak Ayu. Orang sudah punya gambar, oke 2021 akan jatuh. Itu yang paling berbahaya sekali. Wajar kalau ABRI itu berusaha untuk mendiamkan Mbak Yu. Tapi di bawah bisa nggak didiamkan. Dan satu lagi, itu senjata, aku nggak yakin. Kalau nanti itu terjadi rusuh, itu orang yang tidak menyadari. Kita tahu sekarang banyak senjata beredar. Kalau di Medan dulu kan ada satu senjata aja ditembakkan, itu kan jadi heboh. Ada orang mau menyerbu satu rumah ditembak jadi heboh. Nah, senjata banyak beredar. Kalau orang yang pegang senjata itu menggunakan senjata seenaknya, ini Indonesia pasti jadi sangat rusuh sekali. Aku cukup khawatirkan. Dan apakah pandemi ini hanya peredam? Kenapa? Orang tidak mau melawan, orang tidak mau ribut. Kalau ada orang sekarang yang berani ribut, yang berani bersuara, yang berani menghimpun diri, lawannya bukan pemerintah, bukan kebijakan, bukan militer, bukan apa-apa. Lawannya pandemi. Kau melanggar pandemi. Jadi bukan, kalau dia melanggar pandemi, dia nggak menang. Kalah dia hancur, menang dia juga nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia melawan pemerintah, dia menganggap aku berjuang. Itu yang menurut aku yang paling bahaya. Ya. Ini kan macam-macam cara orang untuk memberikan penyampaian ya kan gitu ya. Baik keluhannya baik. Ada seorang laki-laki menggedor sebuah rumah, ya kan. Nah begitu dia gedor, keluarlah seorang istri yang punya rumah itu kan gitu. Lantas datang laki-laki yang bertamu ini tadi tanya, ibu punya vagina kan? Ya si perempuan kan terkejut. Ya kan, ini kan sesuatu yang vulgar dan kurang ajar. Lantas ditutupnya pintu, rap katanya. Si laki-laki tadi pulang,
Besok paginya datang lagi. Digedornya lagi pintu. Ternyata perempuan tadi yang keluar. Dia tanya, ibu punya vagina? Katanya kan begitu. Lantas marah lagi si perempuan ini, ditutupnya pintu. Sampai satu waktu malamnya datang istrinya bilang sama suaminya, ada laki-laki kurang ajar, katanya. Saat digedornya pintu rumah kita, dia tanya, ada vagina? Katanya kan kurang ajar. Kata-kata lakinya, kurang ajar itu laki-laki. Besok aku tunggu. Katanya, besok aku tak masuk kantor. Katanya kan, aku tunggu nanti. Nah, ternyata besoknya betul datang. Si suami bersembunyi di balik pintu. Kemudian datang si laki-laki itu. Bertanya lagi, ibu punya vagina? Nah, karena si perempuan ini tadi punya keberanian, ada suaminya, dia bilang, ada. Kenapa rupanya? Kata, tolong bilang sama suami Anda bahwa ibu punya vagina. Jangan ganggu vagina orang lain lagi, katanya kan begitu. Nah, apa yang kita tangkap ya kan begitu. Ya, jadi dia menceritakan tentang bahwasanya kalau sudah itu milik kau, adanya yang milik kau, jangan ganggu milik-milik orang lain lagi, kan begitu. Ya, ini dalam penyampaian ini kadang-kadang kan kita juga harus objektif lah ya, melihat posisi dan kondisi ini. Aku kurang begitu tertarik dengan apa yang dikatakan Jaya tadi itu. Tapi kalau untuk keprihatinan, untuk mengapakannya, saya bisa terima. Tapi dengan analisa-analisa tadi itu, saya belum bisa dapat jalannya gitu. Aku bisa menggabungkan pikiran Jaya dengan Bang Alis. Sebetulnya Bang begini, kalau kita bicara tentang yang kita lakukan sekarang, kita zooming, kemudian kita bikin acara kita berpendapat, ya. Kita senang dengan kebebasan kita berpendapat bicara sekarang, ya. Tapi jangan pikir tidak ada orang yang tersinggung. Ada juga orang yang bisa tersinggung, yang mungkin salah mengartikan dari pembicaraan kita. Ketika Abang tadi bicara tentang vagina, itu arah orang sudah ke arah yang lain, bukan begitu, ya. Bukan ke sana tadinya. Nah, ada hal-hal yang barangkali banyak disalah artikan. Bukan barangkali, pasti. Kita tuh masih bisa salah artikan. Aku kasih contoh satu kecil yang barangkali pendapatku saja. Ini masalah tentang Pigai ini pun aku rasa ini terlampau dibesar-besarkan. Ya, Pigai ini kan boleh dibilang kan tokoh yang kalau aku bilang sih tidak populer, tetapi dia agak lain lah bawaannya, dan dia memang juga agak sedikit yang berbeda. Nah, ketika dia melakukan itu, dia melakukan sendiri, tetapi ketika dia diserang, dia ajak ramai-ramai orang membela dia, padahal dia sendiri barangkali tidak begitu peduli dengan background dia di sana. Nah, dia memanfaatkan momen, tiba-tiba kok jadi masalah rasis. Dan ini suatu hal yang jauh sekali sebenarnya. Ya. Dan kemudian dia minta pembelaan lah. Nah, jadi ini bisa terjadi. Jadi bisa aja cakap kita sekarang ini itu bisa menyerang satu orang. Nah, maka aku selalu berkata begini kan sama kita. Kita bicara-bicara begini kan. Pernah ya waktu itu bilang, kok ada kesan seakan-akan acara ini menyerang pemerintah, menyerang Pemprov, menyerang Pemda, Pemkot, dan lain-lain. Padahal kita di sini aja bercakap-cakap dan kemudian melihat ini tadi, letupan-letupan kecil, percik-percik yang mungkin akan menjadi api. Nah, kata-kata yang kita pilih juga sangat hati-hati. Walaupun kita bercanda, sangat hati-hati sekali kita. Ya. Aku minum dulu ya. Jadi, aku minum. Karena kita macam begini. Ada benarnya, cuma begini. Di dalam konstelasi seperti ini, orang juga harus mempertimbangkan pengaruh. Jadi implikasinya. Jadi yang walaupun kadang-kadang orang itu nothing di mata kita, tapi yang membuat masalah justru bukan personnya dia, tapi ada relasinya ke yang ke belakang. Misalnya contoh, kita melakukan segala sesuatu, kemudian orang ini beragama A, kemudian kita hajar dia, ya kan, dengan hinaan dan lain sebagainya. Dia bukan siapa-siapa. Tapi karena di dirinya, di kepercayaan menganut sebuah agama, ini ada simpatisan yang ikut rame-rame. Makanya dibilang kan SARA itu bahaya. Nah ini Pigai ini kan juga demikian. Ada yang sensitif hari ini. Kita harus nggak boleh lupa itu. Apa yang sensitif? Bukan menganak-tiri anak kandung. Papua itu sensitif sekarang ini. Jadi lagi diredam, ibarat api lagi didinginkan. Ya jangan lagi lempar bensin. Aceh salah satu.
Aceh juga salah satu. Kenapa perlakuan Aceh agak beda? Memang ini lagi pendinginan. Cooling down lah bahasanya. Didinginkan. Coba siram dikit. Oh, bisa bahaya. Ya ini pemerintah mungkin melihat itu, oh ini ya apalah istilahnya dikorbankan atau apa. Tapi ini memang harus dilakukan Ya, tindakan betul, seperti itu. Ya, aku rasa gitu Iya. dilihat dari konteks itu. Bukan dianya. Iya. Jadi begitu dulu ya. kita ini cepat juga pikiran kita. Maksudnya negatif thinking kita juga berlebihan kadang-kadang. Betul. Jadi untung yang kata si Jaya tadi, betul juga. Keberadaan pandemi ini akhirnya membuat kita tidak bertengkar satu sama lain karena ada musuh bersama. Pandemi. Itu kita selesaikan dulu itu, baru yang lain. Tetapi memang dalam komunikasi, Ahmadi betul pasti akan tahu sebagai dosen komunikasi, dia bisa tahu persis bahwa komunikasi ini yang bisa membuat itu menjadi jelek atau menjadi baik. Ya, jadi aku pikir bagaimana kita tidak terpancing untuk memanas-manaskan suasana, kita tidak terpancing juga untuk membesar-besarkan yang kecil, ya. Nah ini saatnya barangkali kita kembali ke diri masing-masing dan kemudian kita bicarakanlah. Problem harus ada. Pemerintahan harus ada problem. Aku setuju, kita tidak memancing. Tapi kita itu kan punya intuisi mungkin. Punya prediksi. Punya ini berbahaya, kenapa ini nggak diangkat? Kalau aku menganggap begitu. Safety valve-nya harus dimainkan. Pemerintah harus memainkan safety valve. Karena pandemi ini sangat berbahaya sekali. Kalau lepas pandemi ini kita jadikan musuh bersama. Oke, sepakat kita itu. Dan orang tidak ada berani mau melawan. Kan nggak mau orang mau melawan bayangan. Kan hancur sendiri. Tapi sempat ini lepas, sebab pandemi ini lepas, artinya orang boleh berkumpul, dan itu ya kita nggak bisa bayangkan juga. Yang selama ini diam, yang selama ini secara fisik itu tidak digerakkan orang, bisa bergerak. Dan pada kondisi ini, pada kondisi rusuh ini, itulah yang paling harus cerdas pemerintah. Kapan bertindak keras, kapan bertindak lunak. Pada suatu titik tertentu, orang nggak peduli lagi, mau mati-matilah. Nah, kalau ada pula yang memainkan, mengambil kesempatan dari kru, memperdalam, memperuncing, apakah dengan mematikan atau dengan apa, membunuh dan lain-lain, itu akan terjadi riuh besar di Indonesia. Riuh besar kali ini bukan tanggung-tanggung. Riuh besar kali ini jauh mungkin lebih besar pada 10 Desember, pada 98 itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena tekanan itu sudah terlalu tinggi. Betul. Dan itu di mana buktinya? Ya, tadi bilang di medsos itu ketahuan. Betul. Di medsos ketahuan. Ada orang yang cerdas, dia hanya menggunakan kata-kata tertentu. Ada orang yang udah nggak peduli lagi. Oke. Jadi gini. Itu yang paling berbahaya menurut aku. Tapi ini suasana yang selalu terjadi di mana-mana, ya. Jadi kalau orang bilang hidup kita ini tidak bisa juga dikatakan bahwa sini suasana tenang. Ledakan bisa terjadi kapan saja dan kita harus siap dengan itu. Ya. Jadi mungkin yang kita lakukan adalah begini. Bagaimana kita menertibkan diri kita saja, menertibkan pikiran kita terutama. Pikiran kita ini kan sering liar. Dan aku rasa itu begitu. Sekarang ini kalau kita lihat pendapat-pendapat dari penulis-penulis yang di medsos yang banyak penggemarnya itu, dan itu kalau kita lihat tidak seluruhnya benar juga. Jangan dianggap itu satu kebenaran. Karena tidak ada satu kebenaran mutlak dalam situasi yang begini. Yang penting kita coba diri kita lihat, kita jaga pembicaraan kita 5 orang ini dengan kawan-kawan kita yang mendengarkan, melihat, memelihara dan merawat pikiran, merawat hati. Komunikasi itu ibarat air. Kalau drainase itu tumpat, dia akan meledak banjir. Itu barangkali aba-aba yang diberitahu, yang disebutkan oleh Jaya. Nah, itu bisa terjadi. Jadi kalau komunikasi kita tidak ada. Nah, komunikasi yang tidak ada itu apa? Perhatian-perhatian dari pihak pemerintah atau perhatian-perhatian yang lain untuk menjadikan ini isu-isu itu menjadi sesuatu yang bisa dinetralisir. Kalau itu tidak bisa dilakukan, itu akan terjadi banjir. Banjir seperti kata Jaya itu akan muncul. Oke, thanks ya. Kita jumpa lagi. Yuk. Amankanlah Medan, doa. Mantap. Oke, thank you. Makasih. Ya.